Oke, kembali lagi di dua sisi, saatnya kita pergantian pemain ini. Om Joy dan juga Bung Towel. Ada juga yang perlu juga kita dengarkan. Kang Dede ya, sama Mas Eko. Oke, saya akan mengundang Kang Dede, kami persilakan. Mas Eko, selamat malam. Mantan pemain timnas. Sehat? Kang Dede apa kabar? Alhamdulillah. Ini saya langsung ke Kang Dede nih. Boleh, silakan, ya. Vi. Dengan mic nih Kang Dede. Kang Dede, Siap. kalau bicara permainan timnas, yang tadi kita di segmen sebelum mengatakan ini yang terbaik dan lain sebagainya. Anda sepakat nggak sih dengan itu? Bukankah di dalam sepak bola itu kan cuma dua hal yang seharusnya diperlihatkan oleh pemain. Menyerang dan cetak gol, benar nggak? Benar nggak seperti itu? Oke, benar. Oke, nah artinya siapa yang bisa membesut agar pemain kita itu bisa melakukan dua hal tersebut? Oke, saya kembali dulu, permasalahannya adalah kepada pemain-pemain yang sudah bermain di Prapiala Dunia ini. Oke. Kita memberikan apresiasi bahwa mereka adalah telah berjuang dengan sekuat tenaga. Oke. Itu yang penting dulu. Ya. Jadi memang permasalahannya yang ada di luaran bahwa seolah-olah pemain Indonesia ini pemain depannya mandul semua. Ya itu. Gitu kan seperti itu ya. Itu saya tanyakan. Mondi, Itu ya. yang saya tanyakan. Nah, harusnya kan kita tahu Patrick Kluivert ini adalah pemain depan, striker yang pernah main di timnas Belanda, pernah main di Barcelona, dan pernah main di Ajax Amsterdam. Harusnya dia bisa memberikan pelatihan secara khusus untuk pemain-pemain depan timnas kita. Dengan pengalamannya ya? Dengan pengalamannya, tapi sekarang buktinya tidak ada. Tapi kan tidak hanya Kluivert dong, Kang Betul. Dede. STY pun juga tidak membuktikan hal yang sama. Kan? Kalau STY waktu itu dia cara bermainnya berbeda dengan Patrick Kluivert. STY lebih cenderung kepada zona marking, lantas counter attack seperti itu. Kalau pola seperti itu memang agak susah untuk membuat gol. Karena apa? Pemain depan itu sudah menyerang, harus kembali ke tengah. Itulah yang agak sulit untuk mencetak gol. Tetapi kalau Patrick Kluivert, dia kan lebih cenderung sepak bolanya menyerang. Harusnya potensi-potensi untuk membuat gol adalah ada sebetulnya kan gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa Patrick Kluivert out gitu ya, Bung Alif ya. Menurut saya memang harus out. Karena apa? Ada beberapa hal yang saya amati. Karena begini, saya ini kan pelaku sepak bola. Saya kalau berkomentar harus ada data dan analisa yang jelas. Jadi saya tidak bisa sembarangan berkomentar, omong-omong kan gitu ya. Ada beberapa hal yang Patrick Kluivert ini kekurangannya adalah satu ya, masalah starting 11. Dia selalu berubah-ubah, memainkan 11 pemain itu sehingga chemistry-nya nggak pernah dapat di situ. Jadi dia selalu berubah-ubah. Tapi kan kalau misalnya baku terus dan tetap terus kan dibaca juga oleh lawan kan? Dimanapun ya, di negara manapun atau pelatih manapun, pemain 11 terbaik itu adalah selalu dipertahankan. Selalu dipertahankan. Tidak pernah ada berubah-berubah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Patrick Kluivert ini tidak ada mempunyai taktik atau strategi pola permainan yang akan diterapkan. Yang ketiga adalah Patrick Kluivert itu tidak bisa menganalisa kekuatan kelemahan timnya itu sendiri atau kelemahan dan kekuatan tim lawan. Parameter pelatih apa sih sebetulnya? Parameter pelatih adalah hasil. Hasilnya adalah setiap pertandingan yang dia pimpin adalah menang dan menjadi juara. Itulah parameternya pelatih. Baik, saya ingin ke Bang Eko Maung. Tadi ketika saya minjem istilahnya Bung Joy, ada istilah ini adalah langkah yang cepat dan tepat. Menurut Anda, Kluivert ini out, cepat dan tepat, atau kemudian siapa yang harus menjadi penggantinya? Itu kan yang harus juga dipikirkan. Sebetulnya yang menyedihkan ya. Jadi hari ini ada suatu keputusan yang sebetulnya belum teruji benar apa enggaknya ya. Tapi sudah dianggap sebagai sesuatu yang betul. Berkekuatan hukum tetap gitu ya. Ya, yang bagus gitu ya. Kenapa belum teruji, dari mana indikatornya? Ya gini loh, waktu itu saya termasuk orang yang sebetulnya tidak setuju ketika STY diganti ya. Bukan karena saya haters atau loversnya, tapi ini kan akan memasuki
fase yang krusial ya, jangan sampai ganti pelatih. Tapi akhirnya terjadi kan, diganti sama Patrick. Nah, ketika sekarang diganti ya, itu juga sebetulnya kan jadi bias nih. Jadi ada dua situasi ya. Tadi kan sering menyebut netizen ya. Nah, ini netizen ini terjebak dalam dua kondisi yang sebetulnya berbeda, tapi jadi campur baur karena hal-hal emosional. Kondisi pertama itu kan adalah STY diganti Patrick Kluivert. Itu udah beres, udah terjadi. Sekarang hasilnya seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah Patrick harus diganti atau enggak gitu kan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda sebetulnya. Dua hal yang berbeda ya. Di masa sebelumnya netizen-netizen ini adalah orang yang ngomong harus konsisten, kasih waktu proses apa gitu ya, jangan dadakan. Tapi hari ini mereka pula lah yang senang ketika suatu proses dihentikan seketika karena hanya mereka itu nggak suka sama Patrick Kluivert. Imbasnya apa? Imbasnya ini adalah imbas dari mereka sukanya sama STY. Ini nggak suka sama Patrick Kluivert atau memang melihat hasilnya yang tidak pernah bagus? Iya, kalau misalkan hasil apa itu kan objektif ya. Tapi saya lihat dari mulai tagar, pergerakan tagar itu kan ada hal-hal yang ini apa? Ada hal yang apa? Yang objektif, yang subjektif gitu ya. Jadi saya pikir sih nggak semata tentang hasil juga. Makanya saya kemarin nanya juga nih, emang kalau kemarin pelatihnya STY, emang bakalan pasti lolos kan? Nggak juga gitu. Nggak juga loh. Ya. Jadi ada, kalau kita lihat ya, ini lagi-lagi datanya kan yang kita bisa lihat sama-sama ya, statement-statement STY kronologis. Kan ada tanggal-tanggal di mana dia juga sebetulnya kan mengoreksi targetnya dia. Oh, lolos ke fase ini udah oke, tapi kalau misalkan untuk ke berikutnya berat gitu. Itu kan terus kenapa targetnya dinaikkan terus ya? Kan kita tuh awalnya nggak ada loh target lolos ke dunia 2026 itu nggak ada. Itu target itu muncul karena penampilan timnas meyakinkan, tapi kan ada titik di mana oke lah timnas yang sekarang ini lebih bagus ya secara materi dari timnas-timnas sebelumnya karena kan ada suntikan pemain diaspora. Tapi apakah tingkat bagusnya itu bisa mengalahkan Arab Saudi atau misalkan Irak juara Asia 2007 kan belum tentu juga gitu. Jadi faktor pelatih STY Kluivert ini hanya sekian dari sekian variabel aja, satu dari sekian variabel gitu. Jadi bukan tentang pelatihnya diganti lalu tiba-tiba kita jadi nggak lolos. Jadi menurut Anda, Mas Eko, mau siapapun pelatihnya, mau itu sih nggak akan lolos. Siapapun pelatihnya, Marcelo Lippi kemarin juga nggak akan lolos kalau lihat materinya kayak gitu. Alasannya? Masih jauh. Kita lihat permainan ya, masih jauh gitu. Kayak lawan Irak aja. Irak ini waktu tahun 2007 dia menjadi juara Asia, dia itu meruntuhkan teori standar ya. Puluhan tahun ada teori kan. Timnas yang bagus itu berasal dari kompetisi yang bagus dan juga pembinaan. Irak waktu tahun 2007 juara Asia itu negara baru beres perang. Kompetisinya nggak ada, pembinaannya juga nggak jalan, tapi bisa juara. Gimana? Dengan materi pemain seperti sekarang, ya kan? Itu yang Anda katakan ya, dengan materi pemain seperti sekarang masih jauh ya, masih jauh dari Piala Dunia. Saya mencermati dulu pembicaraan Bung Eko mengenai lawan Arab belum tentu menang apa segala macam begitu tadi ya. Kalau lihat data statistik yang kita pernah ketemu 2 kali dengan Arab Saudi, yang pertama di Arab sendiri 1-1, di Indonesia menang 2-0. Kalau secara psikologi ya pemain sepak bola itu waktu di Arab kan pemain-pemain Arab sulit untuk membuat gol ke kita. Ya. Dari statistik terlihat. Data statistik. Waktu di Indonesia dia tidak bisa bikin gol, malah kita menang 2-0. Itu biasanya pemain depan itu punya trauma. Traumanya apa? Waduh, yang dipasang Ijes dengan Rizky Ridho. Di kiri ada Perdong, di kanan ada Kevin Dick. Atau waktu itu ada Hubner. Gitu ya. Nah, itu sebetulnya secara psikologis ada pengaruh. Ini terhadap Arab ya? Terhadap Arab, tetapi Patrick Kluivert selalu merubah-rubah pemain-pemain yang akhirnya pemain Arab merasa, wah ini lawannya nih pemainnya ganti nih. Ya dia lebih tenang dan lebih pede seperti itu. Setuju? Enggak juga. Jadi kalau tentang Kluivert, Kluivert yang nggak konsisten ya. Selain 8 kali match itu kan dia 4 kali pakai back 4 ya, 4 kali pakai back 3. Termasuk pemain-pemain kalau kita lihat dari match yang dia lakoni itu hampir 30 pemain loh dia coba gitu ya. Itu inkonsistensi iya, tapi sekali lagi itu hanyalah satu dari sekian variabel.